Bapak Rudiana ini atas keterangan yang disebut dengan namanya Aib. Maka Aib harus bertanggung jawab. Kalau misalkan Aib ini adalah menunjukkan bahwa Peggy Setiawan adalah pelakunya, maka itu menjadi suatu hal yang menjadi persoalan hukum yang kemudian harus kita pikirkan bersama. Itu adalah merupakan pencemaran nama baik. Kenapa? Karena Peggy Setiawan ternyata dinyatakan bebas dalam putusan pra-peradilan. Boleh dong netizen sekarang mencarikan bagaimana identitas Aib, di mana keberadaan Aib, kemudian membantu kami dong untuk suatu ketika itu akan kami proses. Kok bisa-bisanya Aib memberikan keterangan palsu? Sekarang lagi dicari-cari ini si Aib nggak taunya disimpan nama Polda. Ada apa ini dengan oknum Polda ini? Polda Jabar. Kasihkan dong Aib itu, pertanggungjawabkan dia. Kenapa takut? Hati-hati bro, nanti takutnya diracun pula itu yang namanya Aib di situ biar nggak memberikan keterangan. Mati di tempat pula. Kita butuh Aib itu sehat walafiat biar dia bisa memberikan keterangan. Ya tak? Betul enggak? Kita seluruh rakyat Indonesia ini berdoa supaya Aib itu sehat walafiat. Ya, supaya dia itu bisa memberikan yang namanya keterangan secara sehat. Jangan diumpet-umpetin. Kalau dia diracun, dimatiin bagaimana? Menghalangi perjalanan pemeriksaan. Gimana kita mau menyelamatkan yang 7? Kebanyakan makan uang suap ya begitu bro. Ya saya khawatir dia dimunirkan tahu. Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya Uki. Gimana kabar kalian di hari Selasa ini guys? Hari Rabu ya, maaf, hari Rabu ini guys. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan berkahnya di hari-harinya guys ya. Dan dipermudahkan urusan dan rezekinya guys. Nah seperti biasa nih ya, aku mau update dari kasusnya Vina lagi. Karena ini sesuai dengan permintaan kalian ya. Katanya update terus bang kasusnya Vina supaya 7 pidana ini bisa bebas gitu ya. Kita bantu untuk 7 pidana ya. Dan ini ada sebuah video tentang Aib nih. Kan selama ini semua orang lagi mencari ya keberadaan si Aib dan sama Rudiana ya. Rudiana kan sekarang sembunyi ya. Ibarat kata sebenarnya yang jadi DPO siapa sih gitu ya? Apakah Peggy, apakah Dani, apakah Andi gitu ya? Kok yang dicari menghilang gitu ya? Maksudnya yang dicari kita itu malah Rudiana, Aib gitu yang bersembunyi ya. Kalau seandainya mereka benar, kenapa bersembunyi gitu ya? Kenapa mereka menghindar? Kenapa mereka takut gitu ya guys ya? Nah ini ada sebuah video tentang Aib nih. Nah seperti apa? Yuk kita lihat bahas tentang Aib guys. Malah saya tanya, Pak ada apa? Udah diem aja beh. Itu. Jadi waktu penangkapan anggota itu ada. Ada. Jadi kalau begitu gitu kan, Aib itu diminta informasi atau memberikan informasi? Kurang tahu Pak kalau gitu sih. Kurang tahu saya kalau masalah itu. Oke. Kurang tahu ya? Kurang tahu. Cuman Aib itu sudah punya kedekatan sejak lama dengan anggota satuan narkoba yang namanya nanti Bapak ceritain ke saya, tidak diposting. Oh gitu ya. Terus dari situ kesimpulan Bapak apa kalau menurut saya? Ya Aib sampai bicara sampai jadi saksi kok. Kalau saya kok kenapa sampai ibaratnya nganukin anak-anak gitu loh. Anak-anak. Saya juga gini loh Pak. Dari sisi aspek gini. Dari sisi aspek logika. Kan hukum itu harus pakai logika. Logika ketika saya bertemu dengan anak-anak di lapas Kebonwaru, mereka bercerita bahwa ketika penangkapan itu Abdul Kafi itu nggak diambil. Ya begini Pak, saya kan
waktu penangkapan kan dari warung nggak tahu kan, jadi saya deketin. Oh, Bapak lihat waktu penangkapan? Iya, saya tanya, samperin tuh mobil Pak polisi tuh yang nangkepnya anak-anak tuh. Saya tanya yang itu ya, yang disebut tadi Bapak polisi, Pak ada apa Pak? Udah diam aja Pak. Gini ya, awal namanya Mister apa? Awal namanya P, X, atau Y? Cukup sebut awalnya aja. G aja. Ya? G. Namanya Y ya? G. Hah? G. Oh, nama awalnya G. Ya. Oke. Nah, awalnya G. Kalian bisa tahu nggak itu siapa G ini ya? Apakah kalian punya info gitu ya? Tolong tulis di kolom komentar nih. Siapa G ini ya? Ini siapa? Oke. Bapak G itu gimana? Nganukin anak-anak kan. Ngambil. Ya. Nah, udah beres anak-anak masuk, nah dibawa lah tuh anak-anak. Nah di situ ada anaknya Pak Basren, Abdul Kapi. Nah saya samperin Abdul Kapi. Pi, kamu laporan nggak sama bapak kamu bahwa anak-anak itu dibawa? Diam aja Pak, nggak ngejawab. Gimana guys? Apakah si orang ini, si Kavi ini udah dibayar gitu ya? Apakah dia juga terlibat gitu ya guys ya? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Nih kita lanjut di video selanjutnya guys. Seperti apa yuk kita lihat. Kalau kalian mau lihat video fullnya kalian bisa lihat di channel YouTube-nya KDN ya guys ya. Kang Deddy Mulyadi. Nah ini ada sebuah postingan dari Rian Egi Perong dan kenal dengan Aib saksi palsu. Nih buktinya kalian bisa melihat ya. Postingannya dari beliau. Ini dari nggak tahu benar apa enggak ya ini ya. Perong katanya, terus di bawahnya, kenapa bosku, gimana kabarnya katanya. Ini nggak tahu nih ketutup sama corengan ini, jadi si Rian baru balas lagi katanya. Terus kata, oh ini namanya Vergiza Arya Finisa katanya, alhamdulillah baik bro, sehat tah gitu. Terus ini di bawah lagi ada Ki nikmatin J Wong Edan ini aja baru nganggur cu katanya, kemarin mah sama sibuk kerja katanya tuh ya. Terus kirain udah nikah kata Rian Fauzi ya. Kamu apa ini teh? Kamu datang ke Aib enggak gitu? Wow, kamu datang ke Aib maksudnya apa ya? Datang ke Aib gitu ya guys ya. Terus kita nggak tahu, tempatnya kata si Rian teh. Maksudnya apa ya dari percakapan ini? Apakah si Rian Fauzi ini mengenal Aib guys gitu ya? Dan ini juga ganteng anaknya, ini anaknya ya. Terus ada postingan juga, ini ada jaket hitam Rian Fauzi alias Perong. Nah menurut kalian apakah Rian Fauzi ini mengenal Aib gitu ya guys ya, sehingga beliau menulis kata Aib ini ya, temannya itu ya. Nah ini ada cerita lagi. Nah apakah ini yang dimaksud dengan tadi yang ngobrol sama KDM ya? Saya coba telusuri jejak digital saksi kunci ajaib kasus Vina Cirebon. Ini saksi kunci Aib ya. Apakah orang ini yang melindungi Aib? Tuh kalian bisa lihat ya. Dan saya menemukan banyak ini. Ternyata kunci biar sukses menjadi saksi ajaib tuh. Nah, buat kalian gimana nih? Apakah siapakah yang melindungi ini ya? Dan sekarang kan kabarnya kata bapaknya si Aib itu, si Aib lagi ada di Bandung dan di kawasannya dan dilindungi oleh Polda ya. Aku nggak tahu apa yang membuat beliau dilindungi gitu ya. Apakah takut tercuap gitu ya ke kasus ini ya, kebenarannya ya. Ini ada sebuah video kita lihat ya dari mantan anggota XTC. Bulan apa tuh? Oh 2013 itu? Bukan 2023. 2023. Tahun kemarin. Kemarin. Oke. Berarti Ramadan tuh berarti bulan April dah. Ya sekitar Saya ingat tanggal 16. Itu di mana? Di Bima, Stadion Bima. Oh Stadion Bima. Jadi Stadion Bima itu kan termasuknya Kecamatan Kesambi. Jadi wilayah hukum Polsek Kesambi. Dan saat itu Kapolsek Kesambi itu Bapak Rudiana. Kenapa ke Kapolsek sampai datang turun ke lapangan? Karena perizinan itu saya ke Polres cuma 100 orang. Ternyata antusias anak-anak XTC yang datang 1000 orang. Jadi Kapolsek turun langsung ngasih imbauan, ngasih arahan biar tertib, biar anak-anak pulang juga tertib. Seperti itu teman-teman. Gitu. Oke.
Nah, buat kalian gimana nih tanggapan beliau nih ya? Kita lihat postingan lagi. Hubungan keluarga dengan Egy Ripra? Nggak ada. Nggak kenal sama sekali sebelum terus. Tapi bohong. Dia nggak kenal sama sekali. Mungkin maksudnya bukan saya membela orang ini ya. Mungkin dia mengenal setelah kasus ini. Mungkin ya guys ya. Karena kan dia pernah bilang, dulu juga saya jadi korban cocok logi. Dan akhirnya dia mendatangi si Egy Ripra ini guys. Dan mungkin dari situ dia mengenal Egy Ripra mungkin ya. Nah, ini ada bukti postingan dari Rian Fauzi bersama Aep nih. Ini katanya kayak pinang dibelah 5 bukan, katanya ada kemiripan nih sama ini bersama ini. Mungkin kalian bisa mendebak ya apakah mirip apa enggak. Ini ada si Matelang. Ya ampun, malah joget-joget guys. Di saat orang lagi ini malah dia malah joget-joget nih ya, video-videonya tuh lihat. Ini kita lihat lagi. Waduh, kita lihat. Lagi ngumpet di kebun coklat, Bang. Waduh, kita tebang aja yuk, Bang. Kebun coklatnya yuk. Woi netizen, kita tebang kebun coklat yuk. Aduh, banyak hama ini kebun coklat. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah Rian Fauzi ini mengenal Aep apa tidak nih? Kalau kalian punya info lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Saya bantu untuk mengungkapkan kasusnya Vina ini. Karena ini kan aku nggak tahu ya siapa aja sih. Dan tadi kan bilang bahwa inisialnya G nih. Inisial G ini siapa nih? Waktu terjadi penangkapan ini yang mengenal Aep ini ya. Siapakah orang ini guys? Kalian bisa tulis di kolom komentar kalau kalian tahu info yang benar-benar ya. Nah, terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, kalau kalian pengen ikutan giveaway, kalian bisa tulis di kolom komentar di sana ya. Nanti aku umumkan nanti tanggal 31 Juli ya guys ya. Terima kasih. See you guys.